21 Mei 1998, seorang tirani akhirnya turun tahta atas keberdayaan rakyatnya sendiri. Untuk sejenak rakyat berselebrasi atas kemenangannya mengukuhkan demokrasi. Untuk sejenak pula, rakyat lupa atas rupiah yang membusur tanah. Hari itu, mereka hanya tahu bahwa kemenangan mereka akan tercatat oleh sejarah. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama. Masa transisi kembali memakan nyawa. Gelombang protes terjadi kala B.J. Habibie, yang merupakan mantan wakil presiden Soeharto, akan ditunjuk sebagai suksesornya menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Puncaknya, pada 13 November 1998, darah kembali tumpah di Semanggi. 6 bulan lebih sehari setelah tragedi Trisakti dan 7 tahun lebih sehari setelah pembantaian Santa Cruz di Timor Leste, kesewenangan, arogansi, dan represi terulang lagi. Setidaknya 17 orang tewas dalam serangkaian tragedi ini. 6 diantaranya adalah mahasiswa, termasuk salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Unikat Majaya, Bernardinus Realino Norma Irmawan. Situasi sosial politik saat itu tentu cukup tidak stabil ya, karena misalnya dari segi ekonomi terjadi krisis moneter, kemudian kenaikan harga-harga bahan pokok yang menyulitkan masyarakat yang tidak mampu, dan juga mata uang rupiah kita anjlok, dan berbagai ketidakpastian sosial ekonomi lainnya. Di sisi lain, kritik-kritik masyarakat dari misalnya mahasiswa atau dari sejumlah aktivis itu disikapi dengan pendekatan represif gitu ya. Sejumlah aktivis mahasiswa diculik, dihilangkan, bahkan sebagian masih hilang hingga hari ini. Juga ada penembakan-penembakan terhadap para mahasiswa di sejumlah kampus. Jadi suasananya cukup panas ya, bisa dibilang turbulensi politiknya cukup tinggi gitu ya. Ada sebuah kejahatan, jelas kejahatan, dan kejahatan itu ditemukan pola, ditemukan fakta, di mana kejahatan itu terjadi secara terstruktur. Ada pertanggungjawaban komando di sana. Ada kejadian-kejadian di tempat lain yang di berbagai wilayah juga sama, makanya disebutkan oleh Komnas HAM masif. Nah, kalau kejahatan hak asasi manusia kemudian dilakukan terstruktur masif, dia adalah kejahatan pelanggaran HAM berat dalam kategori the gross violation of human rights. Oleh karena itu, Komnas HAM menyimpulkan ada dugaan pelanggaran HAM berat. Tentu pelakunya ada, dan dalam konteks pelanggaran HAM berat lebih mudah sebenarnya melakukan penyidikan, karena di internal negara tinggal dicek siapa yang menyuruh, instruksinya siapa, komandonya siapa, di mana pertanggungjawabannya, tinggal narik gitu. Nah, problemnya di sini adalah nampaknya penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, tetapi tidak diteruskan ke ranah penyidikan. Dicari-cari alasan penyelidikannya kurang ABC. Kalau kurang ya lengkapi dong. Anda sebagai penyidik, Jaksa Agung sebagai penyidik punya kewenangan. Untuk apa? Untuk melengkapi berkas. Komnas HAM penyelidikan tugasnya, fungsinya menemukan apakah memang ada pelanggaran HAM berat atau tidak. Tapi untuk mencari bukti lebih lanjut butuh kekuatan atau upaya hukum. Apa itu? Ya penggeledahan, ya upaya paksa, ya penyitaan, dan lain-lain. Di mana kewenangan itu? Kewenangan itu adanya di kejaksaan. Nah, kejaksaan sampai sekarang belum melakukan itu. Akhirnya apa? Akhirnya proses penegakan hukum terhenti. Sayangnya memang negara tidak punya kemauan politik itu, presiden tidak punya kehendak politik itu, sehingga usaha-usaha untuk mendorong penyelesaian tragedi Semanggi justru menemui jalan buntu.
saya sangat punya keinginan yang tinggi untuk bisa melihat keadilan itu ditegakkan. Saya ikut di dalam melakukan penyelidikannya dan saya melihat betapa brutalnya itu aparat negara ketika menghadapi para mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai dalam peristiwa Semanggi I. Saya kira itu peristiwa represi negara terhadap para mahasiswa yang paling kelam di dalam sejarah modern Indonesia. Hakim-hakim lebih terjebak pada formalitas aspek pembuktian, kekakuan dalam surat menyurat dibandingkan dengan aspek keadilan yang substantif. Dari observasi saya selama ini, proses-proses hukum pertanggungjawaban negara untuk melakukan pengusutan terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan seperti peristiwa Semanggi I itu seringkali ditentukan oleh seberapa besar desakan masyarakat, desakan para mahasiswa kepada pemerintah. Semakin besar desakan itu, semakin mungkin negara mau menindaklanjuti itu. Saya ingat Pansus Trisakti Semanggi I, Semanggi II dibentuk karena mahasiswa berkali-kali turun ke jalan. Komnas HAM melakukan penyelidikan, memutuskan membentuk tim karena mahasiswa berkali-kali melakukan demonstrasi di kantor Komnas HAM. Dan seterusnya. Jadi saya kira bergeraklah gitu, bersuaralah gitu, karena memang kewajiban pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia, menegakkan keadilan gitu. Perkara ini, perkara Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakti, itu bersamaan dengan perkara belasan yang lain. Yang sampai saat ini, berkas perkaranya sejak 2018 tertahan di Kejaksaan Agung. Jadi dibalikin enggak ke penyelidikan, diterusin enggak ke penyidikan. Itu berkas ngapain? Ya diem. Kalau diem artinya apa? Delay justice is injustice. Menunda keadilan adalah ketidakadilan. Dan di situ kita lihat di sini bukan problemnya kemampuan. Orang ini mampu kok menyidik perkara yang sekali Jiwasraya aja bisa kok. Tapi soal kemauan. Kemauannya apa? Karena berbenturan dengan aktor-aktor yang bahkan calon tersangkanya ya, nama terduganya jadi Menko Polhukam. Sekarang jadi One Team Press. Jadi ada pakeuh di sana, ada konflik of interest di sana. Itu faktanya. Ada hal yang memang mungkin bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi, tapi ada hal yang memang harus diselesaikan secara peradilan. Gitu. Dan Indonesia gagal di situ. Indonesia gagal di transisi keadilan. Bagaimana dari dulu masa lampau yang otoriter penuh dengan kejahatan kemanusiaan menuju reformasi, kenapa sekarang demokrasi Indonesia kembali ke suasana yang sangat buruk dan diambang, bahkan sudah masuk ke ranah otoritarian. Karena kita gagal menyelesaikan warisan otoriter masa lampau. Pelaku-pelakunya itu nggak dihukum, sehingga apa? Dia masih bercokol, punya partai, ya kan, kemudian berkuasa jadi parlemen, jadi menteri, Menko Polhukam, jadi menteri pertahanan. Menurut saya, kalau pemerintah tidak didesak, dia akan cenderung mengulangi cara-cara, sikap dia seperti zaman era Orde Baru. Represi akan kembali lagi. Itulah. Sejauh kita tidak menginvestigasi, mencari tahu siapa pelakunya, menghukum pelakunya, memberikan keadilan kepada korban, maka kemungkinan peristiwa semacam itu berulang itu sangat tinggi. Tragedi Semanggi I itu saya pikir adalah sebuah, saya nggak menyebut itu sebuah tragedi ya. Kalau tragedi seakan-akan itu adalah peristiwa yang tidak kita bisa hindari ya. Saya sih selalu menyebut itu adalah kejahatan terhadap pro-demokrasi pada saat di tahun 98. Seluruh uji balistik yang saya ikuti itu dari Jakarta, Laboratorium Metalurgi ITB, Lapor Polri, Laboratorium Forensik Mabes Polri, sampai ke laboratorium di Montreal, Kanada, itu menunjukkan bahwa seluruh peluru-peluru atau proyektil peluru yang ditembakkan di dalam tragedi Semanggi I itu berasal dari senjata militer.
kita tidak bisa menghindar dari situasi politik, apalagi anak mahasiswa itu kan masa dari anak-anak ke menuju dewasa, ya masa transisi dari remaja ke dewasa, mereka sudah bisa menyerap apa yang terjadi di dalam situasi politik ya, tidak hanya yang terjadi di sekitar, tetapi masalah perkembangan politik pun mahasiswa itu kan sudah banyak orang mengatakan sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai harapan rakyat, ya mestinya memang harus sebagai orang tua ya harus bisa mengantarkan ya anak-anaknya ini menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Saya juga ikut melakukan semacam pemantauan terhadap proses investigasi balistik atau uji balistik terhadap peluru-peluru yang digunakan di dalam peristiwa Semanggi I yang salah satunya menewaskan Wawan dan kawan-kawan. Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Engkaulah sumber kekuatan, penghiburan dan pengharapan kami. Bapak, terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapak, ini hanya doa yang selalu kami panjatkan kepadamu. Wawan itu hobinya membaca. Kelas 4 SD, Wawan itu menjadi anggota perpustakaan Jakarta Barat. Di samping membaca, dia juga bisa menulis. Ada beberapa artikel yang kabarnya dimuat di dalam warta kampus. Wawan itu orangnya jujur. Jadi kalau misalnya dia itu nilainya jelek, ya dia terus terang, aduh ibu, Wawan semalaman belajar, tapi mosok si ujian satu pun tidak ada soal yang bisa Wawan jawab. Sosok yang jenaka gitu, yang sederhana, yang baik, yang peduli. Sebenarnya adalah rentetan sih. Jadi kalau kita bicara waktu itu kan November ya, November 98 itu kita fokus pada sidang istimewa untuk Pak Habibie ya, mosi tidak percaya. Itu berlangsung dari tanggal 11 sebenarnya. Tanggal 11 itu 11 November di Patung Proklamasi. Tanggal 12 saya, almarhum Wawan dan Ferry dan beberapa teman itu dari Atmajaya gabung ke Patung Proklamasi. Sampai sore hari, dulu kami kan kita dihadapannya sama Pam Swakarsa ya. Beberapa kali kita diserang Pam Swakarsa. Di malam harinya, akhirnya saya, almarhum Wawan dan beberapa teman memutuskan kembali ke Atmajaya. Kami melakukan barisan dengan duduk di jalan sini, jalan depan Atmajaya. Jadi yang dari Patung Proklamasi gabung deh tuh. Udah sampai, gabung dengan yang di dalam Atmajaya. Yang di dalam Atmajaya keluar semua. Duduk di barisan jalur cepat Jenderal Sudirman. Kebetulan saya di baris nomor 2. Baris nomor 2 di ring 1. Berhadapan dengan kita itu sekitar 2-3 meter lah, nggak jauh kok. 2-3 meter itu aparat kepolisian 2 baris. Ring 1 2 baris itu kepolisian yang diisi oleh kepolisian yang udah agak umur lah ya, udah mau masuk pensiun sepertinya. Nah itu 2 baris sepanjang jalan jalur cepat ke arah Semanggi. Ring 2 itu Polwan, sama 2 baris juga sejajar. Ring 3 saya lihat dari kejauhan dari tempat saya duduk itu kendaraan taktis polisi huru-hara seperti Barakuda, water cannon. Sekitar jam 3 sore begitu katanya, yaitu ada tentara yang masuk ke dalam kampus, terus kemudian ada korban yang sudah ditembak, terus kemudian Wawan bilang sama tentara itu, Pak itu ada korban, boleh ditolong atau tidak? Oh boleh, silahkan. Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih sambil dilambai-lambaikan begitu. Pada saat Wawan akan mengangkat korban, Wawan ditembak. Dan kata-kata terakhirnya katanya Wawan hanya bilang panas, haus, panas, hak itu.
kami dievakuasi di musola di salah satu musola di Bendungan Hilir. Sempat di sana kurang lebih 40 menit lah. SMS masuk di saya bahwa ada 2 korban jiwa. Satu atas nama Wawan dari Atmajaya dan kedua saya agak lupa dari mana itu. Pada saat itu Wawan kan ditembakkan hari Jumat, hari Sabtunya kan misa requiemnya, doa untuk arwah gitu. Nah, Bapak Kardinal Uskup Agung Jakarta Monsinyur Julius Dharma Atmaja di dalam khotbahnya mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak oleh aparat di halaman kampusnya ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Nah, akhirnya saya mencari kesaksian, ya benar nggak sih yang dikatakan Monsinyur dalam misa di gereja itu. Nah, malamnya Jumat malam itu akhirnya Wawan diotopsi. Yang mengotopsi itu Dr. Budi Sampurno, dan Dr. Budi Sampurno juga mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI. ABRI itu TNI Polri di zaman Orde Baru, ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di dada sebelah kiri mengenai jantung dan parunya. Ya, kalau yang sulit dilupakan ya keseharian Wawan ya. Saya kalau masih ingat Wawan itu masih masuk ke lubuk hati yang dalam, masih terasa ya, terasa. Dan saya sebenarnya ada harapannya. Mahasiswa yang ditembakin pada tahun 9899 adalah mereka berjuang untuk mewujudkan perubahan, mewujudkan reformasi dari sistem pemerintahan yang otoriter, militeristik, dan korup menjadi pemerintahan yang demokratis. Harapan saya ya reformasi memang bukan revolusi, tetapi jangan sampai kemudian ke depan dipelintir. Reformasi itu diartikan adalah rekonsiliasi Orde Baru ke Orde Reformasi. Sekarang ini ada kekhawatiran saya seperti itu. Kasus Semanggi I ini harus diselesaikan secara yudisial. Itu yang kita harapkan. Saatnya bergabung, saatnya kita melipat gandakan kekuatan, saatnya kita merebut keadilan bersama dengan korban. Oke, kawan-kawan mahasiswa, keadilan nggak pernah datang dari langit. Kebenaran nggak pernah hadir tanpa kita perjuangkan. Karena itu keadilan harus ditegakkan, harus direbut, harus diperjuangkan. Dan untuk itulah saya kira kita perlu menyuarakan slogan perjuangan para korban, Ibu Sumarsih dan kawan-kawan lainnya di Aksi Kamisan untuk menyemangati seluruh keluarga korban di Indonesia ini dalam memperjuangkan keadilan. Hidup korban, jangan diam. Jangan diam, lawan. Hanya dengan melawan, kita akan menemukan kehormatan sebagai manusia. Jangan diam, jangan diam, lawan. Hidup korban, jangan diam, lawan. Hidup korban, jangan diam, lawan. Berbulan-bulan aku dikekang rasa takut.